Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Kaya itu tidak selalu saat memiliki harta banyak, tetapi saat seseorang bisa memberi dengan tulus, apalagi berkelanjutan, itulah kaya. Karena itu, mari mulai belajar memberi dari kekurangan, sebab itulah kekayaan yang sejati. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah Lukas 16 ayat 10. Dan pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini, kita akan belajar menghargai hal-hal kecil. Yesus begitu menghargai hal-hal kecil. Ketika ia beranjak untuk mengubah dunia, ia memilih selusin orang untuk membantunya, bukan 1000 anggota laskar. Ia membuat setiap menit, setiap pandangan mata, setiap pertanyaan, setiap perjumpaan, bahkan setiap kata-katanya penuh makna, penuh nilai. Karena ia tahu betul bahwa dari hal-hal yang kecil lah muncul hal-hal yang besar. Pada sepotong marmer yang ditempel di sebuah dinding salah satu panti asuhan di daerah Otista, kalau tidak salah namanya panti asuhan Perapatan atau apa, di daerah Otista, Jalan Otista, Jakarta, terpampang tulisan yang kurang lebih seperti ini. Saat muda aku bercita-cita memimpin dunia, tapi gagal. Berikutnya aku bercita-cita memimpin negara, menjadi presiden, tapi gagal. Berjalannya waktu, aku bercita-cita memimpin provinsi, jadi gubernur, gagal maning son. Waktu terus berjalan, ku sederhanakan cita-citaku menjadi bupati atau wali kota, tapi gagal lagi. Sekarang usiaku hampir tua dan aku bercita-cita jadi camat. Apakah berhasil? Masih belum berhasil. Dia tidak malu menyederhanakan cita-citanya. Aku tidak putus asa. Aku bercita-cita untuk menjadi lurah. Itu pun kalah dengan paslon lain. Terakhir, dia banting harga. Dia bercita-cita menjadi RT. Itu pun tidak terlaksana karena suaranya kalah banyak dengan calon RT yang lain. Dan pungkasan, aku bercita-cita untuk menjadi kepala rumah tangga. Apakah berhasil? Sukses. Dan setelah dia berhasil menjadi kepala keluarga, kemudian beberapa saat kemudian ada kesempatan untuk menjadi anggota legislatif pendaftaran. Ada pemilihan dan akhirnya dia mendaftar di daerahnya, di dapil dia, daerah pilihan dia. Ternyata dia mendapat suara mutlak. Dan itulah keberhasilan dari hal yang kecil, yang dianggap kecil, tetapi itu awal sesuatu yang besar, adalah memimpin keluarga. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, dari sinilah ketika ia berdampak di keluarga, ia berdampak di masyarakat, sehingga cita-citanya berjalan lancar. Sekarang ini di sekeliling kita, bahkan mungkin banyak di antara kita dihantui oleh perasaan bahwa hanya yang kelas kakaplah yang berarti. Yesus tidak meluangkan waktu untuk menyusun panduan-panduan operasi yang bisa digandakan dan difranchisekan sampai jutaan. Ia bergegas untuk menemui seorang gadis yang sakit, memusatkan pikiran hanya pada usaha menyembuhkannya. Ia tahu bahwa
sebuah roti jatah makan seorang anak kecil adalah satu-satunya yang diperlukan untuk memberi makan ribuan orang. Jangan remehkan hal-hal yang kecil, maka tiba waktunya saudara akan dipercayakan untuk mengatasi hal-hal yang besar. Setialah pada perkara-perkara yang kecil, maka saudara akan dipercaya untuk bertanggung jawab atas perkara-perkara yang besar. Mari kita sama-sama belajar melakukan hal-hal yang benar dari hal yang kecil. Dan percayalah, satu saat tidak akan kaget ketika saudara dipercaya dengan perbendaharaan yang besar. Yesus menghargai hal-hal yang kecil. Mari kita sama-sama meneladaninya. Selamat mengawali, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.